Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan pelajaran kita sangat baik dan sangat menarik. Nah, judulnya adalah Hanya Itu Yang Aku Minta. Hanya itu yang aku minta. Sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, kekuatan, kesehatan, dan segala berkat-berkat badani dan rohani. Biarlah Roh Suci menerangi pikiran kami, mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita, hanya itu yang aku minta. Nah, pada hari itu adalah hari Kamis. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ayat apaan yang penting yang harus kita ingat terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 penting. Kalau kasih itu pasti ada pengorbanan. Dan pengorbanan yang penting di dalam pelajaran dan ayat ini adalah kasih Yesus yang mau berkorban mati untuk sahabat-sahabatnya, untuk kalian dan saya. Hari itu hari Kamis, dan pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia tahu bahwa besok dia akan mati. Oleh sebab itu dia harus menyampaikan pesan yang penting yang murid-muridnya harus ketahui. Sebab sampai pada saat itu mereka tidak bersatu, malah mereka suka bertengkar dan berdebat untuk siapa yang lebih tinggi kedudukannya dalam kerajaan Yesus yang akan didirikannya. Padahal itu bukan rencana Yesus. Nubuatan demi nubuatan telah menunjukkan bahwa benar Yesus adalah Mesias yang digenapi, yang dijanjikan itu. Nah, pada saat itu perjamuan terakhir hari Kamis malam, Yesus bersama murid-muridnya siap untuk mengadakan makan bersama. Tapi pada waktu itu tidak ada seorang hamba yang layaknya mencuci mereka punya kaki sebelum mereka masuk supaya terasa lebih nyaman dan lebih bersih. Tidak ada hamba. Yesus membuka pakaiannya, pakaian luarnya, dan mulai mengambil kain untuk menyeka, mengambil baskom dan air, dan mulai mencuci kaki murid-muridnya satu persatu, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Seorang guru besar yang mau mencuci kaki murid-muridnya, ya. Nah, adik-adik, bagi murid-murid ini sesuatu yang benar-benar menunjukkan kerendahan hati, kecuali kepada Yudas. Menunjukkan bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Mesias. Apa yang dilakukan? Setelah membasuh kaki yang menunjukkan kerendahan hati, merasa nyaman dan merasa bersih, Yesus berdoa. Yesus mau supaya murid-muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, dan murid-murid lain termasuk Yudas, mau mengikuti petunjuk untuk saling mengasihi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mau memberikan waktu untuk mengikuti Yesus. Padahal Yesus sudah menunjukkan teladan, contoh yang untuk dilakukan. Kerendahan hati, dan mereka diminta untuk saling mengasihi. Nah, supaya kalau saling mengasihi tentu saja tidak ada yang mementingkan diri. Tidak ada yang mau lebih dari satu dengan yang lain. Nah, Yesus mengatakan kalau seorang yang sahabat itu adalah seorang yang memberitakan segala rahasia kepada
temannya. Rahasia semua telah Yesus ceritakan kepada murid-muridnya. Kamu bukan hamba, kamu sahabat. Sebab semua rahasia sudah kukatakan kepadamu. Jadilah teladan di dalam kasih. Dan pada waktu Yesus mati, Yesus menunjukkan seorang sahabat yang benar-benar menunjukkan kasih yang besar, yaitu mati bagi sahabat-sahabatnya. Nah, kamu harus saling mengasihi, kata Yesus. Kata Yesus kepada muridnya. Lalu perintah itu sangat penting. Sampai 4 kali Yesus katakan, kamu harus saling mengasihi. Singkat, sederhana, tapi penting untuk diikuti. Yesus mau saling mengasihi, tapi mengasihi sahabat lebih mudah. Untuk itu Yesus bilang bukan hanya sahabat, kamu harus mengasihi musuh-musuhmu juga. Yesus telah menunjukkan teladan yang luar biasa. Mengapa? Dia mendoakan mengampuni serdadu-serdadu Roma yang mengejek, memaki, menyalibkan dia dengan kasar. Begitu juga dengan imam-imam dan orang-orang Farisi. Tuhan mau supaya kita saling mengasihi, supaya kita saling tolong-menolong, bukan hanya kepada sahabat, tetapi kepada musuh kita juga. Nah, kalau kita mengasihi, karakter kita diubahkan dari orang yang sombong, orang yang suka membenci, menjadi seorang yang suka peduli. Suka peduli. Nah, kamu bukan hamba. Aku telah memilih kamu untuk menjadi milikku, supaya kamu itu saling mengasihi. Jadi adik-adik, poin penting yang ingin Yesus tekankan di dalam pelajaran sekolah Sabat, yaitu apa? Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menurut hukumku. Nah, biarlah kita menurut teladan Yesus untuk mengasihi. Itulah yang Yesus inginkan dari kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pelajaran ini. Kami memohon kuasa Roh Kudus untuk mengisi hati kami, agar kami dipenuhi dengan saling mengasihi. Roh Yesus yang suka mengampuni boleh menjadi bahagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai sini adik-adik, sampai jumpa lagi ya dalam pelajaran kita berikutnya.